Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Manora dengan nomor NPM 0035 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan satu kelompok saya. Yang pertama ada Ataya Foods dengan nomor NPM 0065, Muhammad Ifal Irfana dengan nomor NPM 0014, dan Rahmah dengan nomor NPM 0047. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke inti dari presentasi kali ini, penyampaian materi mengenai komunitas. Adalah istilah Gemeinschaft dan Gesellschaft mula-mula digunakan oleh sosiolog Jerman Ferdinand Tönnies. Kedua konsep ini meliputi fenomena sosial yang agak luas. Konsep-konsep ini tidak hanya merujuk kepada jenis masyarakat dan susunan sosial, bahkan merujuk pula kepada hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan jenis-jenis masyarakat tadi. Gemeinschaft atau komunitas paguyuban meliputi interaksi sosial yang melibatkan hubungan primer yang rapat dan berhadapan-hadapan atau face to face, dan adanya tradisi dan cita-cita yang sama. Sebaliknya, Gesellschaft atau masyarakat patembayan merujuk pada hubungan-hubungan sosial yang lebih spesifik, impersonal, dan instrumental. Gemeinschaft adalah masyarakat yang mempunyai hubungan sosial berdasarkan kepada ikatan kekeluargaan dan ikatan persahabatan yang rapat. Gesellschaft adalah jenis masyarakat yang mempunyai hubungan sekunder yang lebih kuat, ikatan sosial lebih bercorak sukarela, kontraktual, dan berdasarkan kepada kepentingan diri sendiri. Max Weber mengaitkan kedua konsep tadi dengan proses integrasi pelaku ke dalam suatu komunitas atau masyarakat. Jika proses integrasi itu mengakibatkan Gemeinschaft atau komunitas, dasar untuk komunitas itu adalah perasaan kekitaan atau awareness yang dialami oleh para pesertanya. Satu perasaan yang motivasinya bercorak efektif atau tradisi. Sebabkan kemajuan internet, konsep komunitas tidak lagi punya pembatasan geografis, karena orang kini dapat bersama secara virtual dalam komunitas online dan berbagi kepentingan bersama walaupun kurangnya kedekatan fisik. Selanjutnya, materi dari Rahma Ramadhani. Masyarakat massa, mass society adalah satu unit sosiopolitik yang besar dan modern, seperti satu negara yang muncul akibat perubahan teknologi, perindustrian, dan modernisasi, dan dicirikan dengan perilaku massa dan kebudayaan massa sebagai satu kolektivitas. Massa perlu dibedakan dari corp atau kerumunan dan publik orang banyak. Kerumunan biasanya membawa pengertian yang negatif, seperti kolektivitas yang tidak terstruktur yang terlibat dalam kerusuhan dan kekacauan. Sedangkan publik membawa maksud yang lebih positif, yang menandakan ada pembicaraan yang rasional. Biasanya kita mengaitkan koin dengan kekerasan dan publik dengan perundingan. Perilaku kerumunan berdasarkan kepada emosi, sementara perilaku publik lebih bercorak rasional. Hubungan di kalangan kerumunan biasanya mengakibatkan tindakan bersama akibat dari rangsangan emosi yang sama, tetapi publik kerap kali terpecah belah atas isu-isu tertentu. Menurut Herbert Blumer, anggota kalangan massa mempunyai beberapa sifat seperti berikut. Yang pertama, mereka tidak kenal satu sama lain. Oleh karena itu, tidak terdapat rangsangan satu sama lain. Yang kedua, mereka berasal dari latar belakang yang amat berbeda dan mempunyai kepentingan yang berlainan. Yang ketiga, mereka tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Yang keempat, mereka tidak mempunyai organisasi sosial. Sifat-sifat ini dengan jelasnya membedakan kalangan massa dari kerumunan dan publik, baik sebagai kolektivitas maupun sebagai jenis-jenis perilaku yang kolektif. Ciri lain masyarakat massa antara lain yang pertama adanya perilaku massa dan kebudayaan massa. Perilaku massa adalah perilaku kolektif yang berdasarkan kepada hubungan yang berbentuk impersonal dan tidak langsung di kalangan anggota suatu negara, yang besar, kompleks, dan beraneka ragam. Kebudayaan massa merupakan unsur kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yang kompleks dan juga beraneka ragam akibat akses yang sama terhadap komunikasi umum seperti lagu-lagu dan tari-tarian pop. Yang kedua, penyebaran atas khalayak seperti radio, televisi, koran, dan film memainkan peranan yang penting untuk membuat terjadinya hubungan. Yang ketiga, keadaan saling ketergantungan juga bertambah akibat bertambahnya pembagian kerja. Yang keempat, keruntuhan nilai agama juga terjadi ketika masyarakat menjadi lebih sekular, yaitu lebih menekankan hal-hal duniawi dan kebendaan. Yang kelima, terdapatnya hubungan yang sekunder dan impersonal di antara individu, tidak lagi hubungan bertatap muka. Baik, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifan. Baik, selanjutnya ada 3 tipe-tipe komunitas selain kategorisasi Tönnies. Ada juga cara membedakan komunitas seperti berikut.
Komunitas geografis, komunitas yang merujuk pada lokasi, misalnya RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, wilayah, negara, atau bahkan planet bumi secara keseluruhan. 2. Budaya komunitas, keperluan atau identitas, misalnya masyarakat budaya etnis, agama, peradaban multikultur, atau pluralistik, atau budaya komunitas global. Dalam hal ini, ikatan orang cacat dan orang jompo pun bisa termasuk. Ketiga, komunitas organisasi komunitas ini lebih terstruktur rapi, misalnya jaringan keluarga atau persaudaraan, perusahaan, struktur politik, usaha ekonomi, atau asosiasi profesi pada skala lokal, nasional, atau internasional. Komunitas bisa berlapis, misalnya komunitas geografis yang berisi sejumlah komunitas etnis. Dari segi lokasi, mengindikasikan kelompok besar yang hidup dalam suatu kedekatan. Misalnya, komunitas lokal yang termasuk satu kota merupakan wilayah administrasi lokal yang secara umum merujuk pada wilayah kota yang kecil maupun pedesaan. 2. Kelurahan atau desa merupakan komunitas lokal yang biasanya berada di dalam kota ataupun kabupaten. Ketiga, komunitas terencana adalah yang didesain dari pecahan wilayah dan dibangun dengan sebuah rencana. Contoh umum dalam penggunaan seperti ini adalah 1. Komunitas profesional merupakan kelompok orang dengan pekerjaan yang sama atau berhubungan. 2. Komunitas virtual adalah kelompok orang yang secara utama atau pertama atau berinteraksi satu sama lain dengan cara teknologi informasi yang secara khusus berhubungan di internet bukan secara perorangan. Ada pula komunitas yang menggabungkan lokasi dan atribut lainnya. 1. Komunitas pensiunan ditunjukkan atau sekurang-kurangnya didesain untuk para pensiun dan para pemula seringkali dihubungkan dengan umum tertentu seperti 5-6 tahun. 2. Komunitas intensional merupakan komunitas disengaja dengan ditingkatkan komunikasi sosial yang lebih tinggi daripada komunitas lain. Anggota komunitas intensional secara khusus memegang visi sosial, politik atau spiritual bersama dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. MC Milan dan Shevis mengidentifikasi 4 elemen rasa komunitas. Sense of community. 1. Keanggotaan. 2. Pengaruh. 3. Integrasi dan pemenuhan kebutuhan. 4. Berbagi hubungan emosional. Istilah komunitas digunakan dalam 2 cara dalam arkeologi. Yang pertama adalah definisi informal komunitas sebagai tempat di mana orang hidup. Makna kedua adalah sama dengan penggunaan istilah dalam ilmu sosial lain. Komunitas merupakan kelompok orang yang tinggal berdekatan dan berinteraksi satu sama lain. Komunitarianisme, kelompok yang berhubungan dengan filsafat atau ideologi dimulai pada akhir abad ke-20. Dia menentang filsafat liberalis klasik dan kapitalisme tetapi memperjuangkan masyarakat sipil. Komunitarian menurut Godwin Bambi menunjuk pada orang yang memperjuangkan masyarakat komunalis. Atas istilah itu adalah redefinisi atas arti originalnya. Komunitarian digunakan dalam 2 arti. 1. Komunitarianisme filosofis menganggap liberalisme klasik menjadi inkoheren secara ontologisme dan epistemologis dan mempertahankannya atas dasar-dasar tersebut. 2. Komunitarianisme ideologis adalah ideologi sentris radikal yang seringkali dicirikan dengan kekiri-kirian atas ekonomi dan moralisme atau konservatisme dalam isu-isu sosial. Ini tidak setuju kalau komunitarianisme filosofis mempunyai kritik yang menarik atas liberalisme. Dia menolak tuduhan kaum komunitarian. Perspektif interdisipliner. Pembangunan komunitas yang sering dihubungkan dengan kerja komunitas atau perencanaan komunitas seringkali formal dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), sitas atau agen-agen pemerintahan untuk memajukan kesejahteraan sosial komunitas lokal, regional, dan kadang-kadang nasional. Rothbard menyatakan bahwa arti komunitas yang hampir kebetulan yang ada pada saat kritis dapat saja terbentuk secara sadar. Ia menegaskan bahwa proses melalui 4 tahapan. 1. Komunitas semu, di mana partisipasinya itu baik atau sama lain, bermain aman dan mempresentasikan apa yang mereka rasa paling sesuai dengan kepribadian mereka. 2. Chaos ketika orang bergerak di seberang ketidakaslian komunitas semu di atas dan merasa cukup selamat untuk mempresentasikan kepribadian bayangan mereka. 3.
kekosongan. Tingkat ini bergerak seberang upaya-upaya untuk memperbaiki, mengobati, dan mengganti tingkatan chaos ketika semua orang menjadi mampu untuk mengenali luka dan derita mereka yang sering terjadi pada kita sebagai manusia. 4. Komunitas sejati. Proses penghormatan yang mendalam dan mendengar yang sejati atas keperluan orang lain dalam komunitas ini. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Ataya. Selanjutnya untuk perspektif Islam. Bagiku, inti dari prinsip resiprositas yang berarti kerjasama sosial. Menurutnya, prinsip tersebut adalah tolong-menolong, kenal-mengenal, dan keserasian, serta barang siapa yang menyimpang dari prinsip ini, maka ia harus dikembalikan dengan segala cara. Sebab, hukum alam yang amat besar ini jauh lebih layak diikuti daripada keinginan-keinginan individu maupun sekelompok masyarakat. Dan kerjasama antar berbagai masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pencipta alam semesta yang merupakan kesatuan ini serta tujuan pencipta yang Maha Esa. Cook menekankan bahwa untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, maka tidak dapat dihindari adanya kewajiban bekerja sama dan keadaan saling menerima dan memberi. Seperti Rawls, Cook pun mensyaratkan bahwa prinsip mutualitas itu harus memihak yang lemah. Menurutnya, masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anggota-anggotanya yang lemah dan memelihara kepentingan mereka. Ia harus melakukan perang terhadap pihak-pihak yang mengganggu kaum lemah. Masyarakat juga berkewajiban memelihara kekayaan orang-orang lemah, sampai saatnya mereka dapat berdiri sendiri. Resiprositas inilah harapan hidup masyarakat harus diukur berdasarkan kebutuhan. Cook mengatakan, masyarakat bertanggung jawab terhadap kaum fakir yang ada di tengah-tengah dirinya dan wajib memberi nafkah menurut kemampuan. Ia boleh mengambil harta zakat dan menafkahkan untuk kebutuhan mereka. Dan bila tidak mencukupi, ia harus mewajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, tanpa adanya ikatan dan syarat tertentu kecuali kewajiban itu saja. Zakat merupakan hak yang harus diambil oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin dalam memenuhi kebutuhan jasmania dan memelihara kehormatan jiwa serta melindungi kemuliaan pribadinya. Kalau zakat ini belum juga memadai, maka Islam menentukan kewajiban dan tugas kepada kaum hartawan untuk memberikan sebagian kekayaan sesuai dengan kebutuhan golongan lemah dan kaum fakir miskin. Dan demikian, seperti Rawls, Cook mengatakan bahwa prinsipnya dalam distribusi bukan berdasarkan melulu tentang jasa, tapi harapan yang sah atau legitimate expectation. Menurut Cook, zakat disyariatkan dan dijadikan kewajiban atas harta benda dan hak bagi orang yang berhak menerimanya, bukan pemberian dari yang mengeluarkannya. Dalam prinsip ini, yang menjadi tujuan adalah harmoni kepentingan sosial. Tegaskan harmoni sosial, tetapi dengan bersifat ontologis, harmoni dengan alam. Cook mengatakan, Islam datang untuk menyatukan berbagai kekuatan dan kelompok-kelompok yang berbeda. Islam mendobrak pertentangan dan perpecahan, lalu menyerasikan semua yang ada dan memperkenalkan paham kesatuan yang lengkap dalam alam semesta, kehidupan, dan manusia. Untuk memberikan contoh-contoh bagaimana Islam menekankan harga diri manusia tentang zakat untuk yang terlilit hutang. Cook mengatakan bahwa mereka diberi bagian yang adil dari zakat untuk membantu membebaskan diri dari lilitan hutang. Jadi, membantu mereka untuk memperoleh kembali kehidupan mereka yang terhormat. Karena itu, demikian, Cook mengatakan Islam yang menekankan harkat manusia tidaklah mengabaikan pengaruh yang bisa ditimbulkan oleh kekuatan ekonomi dan tidak menghendaki kaum miskin bekerja di luar batas kekuatan dan keyakinan mereka demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Prinsip resiprositas telah membawa kita pada persoalan saling membantu. Cook mengatakan bahwa Islam bertindak berdasarkan kaidah-kaidahnya yang alamiah, sebagaimana ia bertindak dan dengan prinsip-prinsipnya dalam mencegah timbulnya kerusakan dan bahaya, dan menciptakan semangat kerja dan tolong-menolong di antara manusia. Sedangkan kerjasama dan tolong-menolong dalam masyarakat tidak mungkin akan bisa tumbuh tanpa adanya kepercayaan diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator berterima kasih atas perhatian Anda semua dan juga memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Malu gue. Gitu amat.